IHSG hari ini ditutup turun minus 52,27 poin atau turun 0,74% ke level 7050,13. Kemarin sepertinya IHSG masih akan menguji resist yang ada di sini, namun ternyata hari ini membentuk pola bearish engulfing dan closingnya tepat di sekitar area MA5, closingnya di 7050. Oleh karena itu untuk besok IHSG support terdekatnya di sini, jadi kalau misalkan turun titik yang bisa cermati ada di 7015 dan resisten terdekat ada di sekitar sini 7134. Dari indikator stokastiknya membentuk dead cross, jadi dalam waktu dekat IHSG masih ada resiko untuk koreksi dulu. Nah, di saat IHSG ditutup turun, dalam kesempatan kali ini kita akan bahas 5 saham sektor minyak dan juga gas, di mana yang pertama ada saham ESA, kemudian Medco, Elsa, Pegas, dan yang terakhir ada saham Raja. Bagaimana prospeknya untuk besok? Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama ada saham ESA atau Surya Esa Perkasa. ESA hari ini ditutup stagnan di angka 1100 per lembar saham. Ada hampir 182 ribu lot yang diperdagangkan dengan nilai transaksi mencapai 20,2 miliar. Asing hari ini net buy dan sudah net buy dalam 3 hari perdagangan terakhir. Dari transaksi broker secara keseluruhan itu ada distribusi yang dipimpin oleh broker LG dan juga CS. Dari segi teknikal, ESA dalam 3 hari perdagangan terakhir termasuk hari ini itu ditutup turun setelah di tanggal 3 November yang lalu naik cukup tinggi dan sempat menguji resist yang ada di 1160. Ternyata 3 hari kemudian itu candlenya merah terus. Hari ini meskipun merah tapi nyatanya closingnya sama seperti hari sebelumnya. Bila kita lihat dari indikator stokastik, sini sudah berada di sekitar area overbought dalam beberapa waktu. Untuk besok ESA itu masih ada resiko untuk koreksi dengan support terdekat yang bisa cermati ada di sekitar sini di 1065 sampai 1050. Bila kemudian closingnya di bawah 1050 maka ada risiko turun lebih dalam menuju ke support berikutnya yang ada di 1020, kemudian sini 965 atau di 935. Itu titik-titik yang cermati bila ternyata ESA turun. Namun sebaliknya, kalau misalkan besok ESA hijau, bagi Anda yang mengincar setidaknya titik yang kuncinya yang bisa cermati ada di 1125. Apabila kemudian closingnya di atas 1125, berarti ESA masih berpeluang untuk rebound dengan target terdekat resisten ada di 1160. Bila ini kemudian ditembus, apalagi closingnya di atas 1175 dalam beberapa waktu depan, maka ESA berpeluang menuju ke resisten berikutnya yang ada di sini sekitar 1230. Yang kedua ada saham Medco atau Medco Energy International. Medco hari ini ditutup koreksi 10 poin atau minus 0,84% ke harga 1180 per lembar saham. Ada 776 ribu lot yang diperdagangkan dengan nilai transaksi mencapai 91,8 miliar. Asing net sell dan sudah net sell dalam 5 hari perdagangan terakhir. Dari transaksi broker secara keseluruhan itu masih ada distribusi yang dipimpin oleh broker PD, BB, YP, dan juga AK. Dari segi teknikal, Medco setelah naik dalam 3 hari, dalam 2 hari terakhir termasuk hari ini itu koreksi tipis-tipis dengan resisten terdekat ada di 1220. Bila besok kemudian ternyata hijau dan closing di atas 1220, maka ada peluang Medco untuk lanjut naik menuju ke resisten berikutnya yang ada di 1330. Namun bila kemudian besok Medco koreksi, titik support terdekat yang bisa cermati ada di 1165. Selama nggak closing di bawah ini itu masih aman. Namun bila closingnya di bawah 1165 atau di bawah MA5, resikonya bisa di bawah lanjut turun dulu dengan support berikutnya yang bisa cermati ada di 1090 kemudian di 1040. Yang ketiga ada saham Elsa atau Elnusa. Elsa hari ini ditutup minus 26 poin atau turun 6,77% alias ARB ke harga 358 per lembar saham. Ada 4,7 juta lot yang diperdagangkan dengan nilai transaksi mencapai 172 miliar. Meski begitu, asing ternyata net buy dan sudah net buy sejak tanggal 24 Oktober yang lalu
hingga hari ini. Dari transaksi broker secara keseluruhan itu ada distribusi yang dipimpin oleh broker GR, YP, KK, dan juga BD. Dari segi teknikal, ELSA itu setelah menyentuh titik sini, ini bisa dijadikan resist ya, di angka 400. Nyatanya kemudian kemarin itu membentuk bearish engulfing sekaligus jebol support yang ada di 388, dan ternyata hari ini setelah sempat hampir bullish engulfing, ternyata kemudian balik lagi turun, support yang di 388 dijebol, dan akhirnya malah jebol support berikutnya yang ada di 366, ditutup ARB di angka 358. Oleh karena itu biasanya untuk saham yang ARB biasanya untuk besoknya itu minimal itu turun dulu baru balik minimal. Resikonya bisa masih lanjut turun dengan support berikutnya yang bisa cermati ada di sekitar sini, MA20 di 344 sampai supportnya yang ada di 340. Bila ini juga dijebol, support berikutnya ada di sini di 330 dan juga di 318. Titik-titik ini bisa dicermati apabila ELSA koreksi. Sebaliknya kalau misalkan ternyata besok ELSA langsung mantul, resisten terdekat ada di 366. Kalau closing mampu di atas 366, maka ada peluang balik lagi menuju ke resisten terdekat berikutnya yang ada di 388, kemudian di 400. Yang keempat ada saham Pegas atau perusahaan gas negara. Hari ini ditutup naik tipis 5 poin atau plus 0,27% ke harga 1855 per lembar saham. Ada 1 juta lot yang diperdagangkan dengan nilai transaksi mencapai 200,2 miliar. Asing hari ini net buy setelah di hari sebelumnya net sell. Dari transaksi broker secara keseluruhan masih ada distribusi juga yang dipimpin oleh broker TP. Dari segi teknikal, Pegas setelah menyentuh area resist dan juga titik tertinggi dalam beberapa waktu terakhir di angka 1990, ternyata dalam beberapa hari berikutnya nggak mampu bertahan menjebol ini dan kemudian perlahan-lahan turun, dan kemarin itu turun cukup dalam hampir 5%. Hari ini setelah sempat naik namun mendekati area MA5, ternyata kembali lagi dan closingnya sedikit di atas opening di angka 1855 atau berada di sekitar area support. Nah, besok perlu cermati apakah lanjut naik apa enggak. Kalau misalkan ternyata besok hijau lagi, maka berpeluang Pegas untuk balik arah dengan titik yang bisa cermati ada di sini tetap sekitar area MA5 di 1905. Bila ini mampu ditembus, target berikutnya ada di 1990. Sebaliknya kalau misalkan besok merah, apalagi kalau membentuk pola bearish engulfing lagi, closingnya di bawah 1840, resikonya bisa turun lebih dalam menuju ke support berikutnya. Sudah dekat ada di 1830 sekitar area MA60, dan kalau misalkan masih turun juga resikonya bisa di bawah menuju ke support berikutnya yang ada di 1785 sekitar sini. Yang terakhir ada saham Raja atau Rukun Raharja yang hari ini ditutup naik 15 poin atau plus 1,39% ke harga 1090 per lembar saham. Ada 467.000 lot yang diperdagangkan dengan nilai transaksi mencapai 50,6 miliar. Asing meskipun harganya naik, asing ternyata net sell setelah 2 hari sebelumnya selalu net buy. Dari transaksi broker secara keseluruhan ada akumulasi yang dipimpin oleh broker OD, KK, CC, dan juga BK. Dari segi teknikal, Raja termasuk hari ini itu sudah naik 4 hari perdagangan terakhir. Dari indikator stokastik ini sudah hampir membentuk dead cross di sekitar area overbought, namun juga belum ada konfirmasi untuk turun. Cuma perlu waspada saja karena dalam 4 hari perdagangan terakhir itu selalu hijau. Jika sudah terjadi hijau beruntun seperti ini, biasanya sih tentu ada resiko koreksi dulu. Support terdekat yang bisa cermati ada di 1050. Selama nggak closing di bawah ini, itu masih ada harapan untuk naik atas. Namun bila closingnya di bawah 1050, ada resiko turun lebih dalam menuju ke support berikutnya sekitar sini
1025, kemudian 995 dan 940. Itu resiko kalau misalkan turun. Sebaliknya kalau misalkan besok ternyata masih lanjut naik, maka resisten terdekat yang bisa dicermati ada di sekitar sini 1150. Kalau misalkan masih mampu dijebol, ini target berikutnya ada di 1215. Nah, itu peluang dan risiko untuk saham raja. Nah, itulah ulasan 5 saham sektor minyak dan gas yang bisa dicermati untuk perdagangan besok hari Rabu tanggal 9 November 2022. Siapkan trading plan, jangan lupa atur manajemen sehingga selalu siap saat saham yang diincar di bawah naik ataupun turun. Semoga ulasannya bermanfaat dan salam cuan.